Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mulai sesi percakapan ini, di mana di sini saya sendiri, M. Zainuri, bertindak sebagai coach dan rekan saya, Bu Usmi Ulfayatin, bertindak sebagai kuci. Di mana untuk sesi ini, kuci dalam hal ini Bu Usmi memiliki permasalahan bahwa di sekolahnya beliau seringkali menemui murid-murid yang masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Jawa atau Madura, tidak menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan guru-gurunya maupun teman-temannya pada saat pembelajaran atau di luar pembelajaran. Bahkan ada juga beberapa murid yang menggunakan bahasa kasar atau umpatan. Hal ini sangat mengganggu Bu Usmi termasuk guru yang lainnya. Dan pada sesi kali ini Bu Usmi akan meminta bantuan kepada Pak Zen selaku coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Usmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat, Bapak. Bagaimana juga dengan kabar Pak Zen sendiri hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Oh iya, Bu. Kenapa tadi WA saya ya? Dan katanya ingin berbincang dengan saya melalui Zoom Meet ini. Iya, begini Bapak. Saya itu sedang ada sedikit permasalahan. Apakah Pak Zen ada waktu untuk mendengarkan saya bercerita tentang permasalahan saya ini? Ada, Bu. Kebetulan hari ini saya sudah selesai mengajar. Apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Begini Pak Zen, saya ingin membahas masalah yang saya hadapi di sekolah, di mana banyak murid saya yang masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari saat mereka berkomunikasi baik dengan saya ketika pembelajaran, tapi bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang kasar atau umpatan. Itu di antara 1 atau 2 anak, Pak Zen. Hal ini sangat mengganggu saya dan saya merasa perlu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan saya dengan murid ini, gitu Pak Zen. Jadi begitu ya, Bu Usmi. Ini masalah muridnya ternyata. Kalau bisa saya tangkap, muridnya banyak menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan ibu dalam pembelajaran, dan ada juga yang menggunakan bahasa kasar atau mengumpat. Begini, Bu, itu memang bisa menjadi masalah yang cukup serius dalam lingkungan sekolah kalau dibiarkan berlarut-larut. Begini, Bu Usmi, kalau boleh tahu ini, itu terjadi di kelas mana saja ya masalah ini, Bu? Ini terjadi hampir di semua kelas, Bapak, yang saya ajar. Jadi ketika saya mengajar itu hampir murid itu menggunakan bahasa yang bahasa daerah sehari-hari. Ya mungkin hanya beberapa anak seperti itu, Pak Zen. Baik, Bu Usmi. Eh, apakah masalah ini juga terjadi di kelas guru yang lainnya ya, Bu? Nah itu Pak Zen, iya.
terjadi juga dengan guru yang lain, bukan hanya saya saja. Padahal sudah sempat saya tanyakan ke beberapa teman guru yang lainnya. Jadi rekan-rekan guru juga mengalami hal yang sama. Baik Bu Usmi, sebelum saya melanjutkan, bolehkah saya tahu lebih detail mengenai situasi masalah ini? Ya begini Pak Zen, anak-anak itu menyapa Bapak, Ibu Guru dengan bahasa Jawa atau bahasa Madura. Bahasanya itu cenderung kasar atau ngoko Pak. Biasanya ke orang yang lebih tua, kita kan harusnya menggunakan bahasa Jawa yang halus. Dan anak-anak itu juga berkomunikasi dengan teman yang lainnya saat istirahat, terutama itu Pak. Banyak menggunakan sekali umpatan-umpatan kasar, kata yang tidak pantas. Bahkan mereka karena seringnya melihat di sosial media, akhirnya mereka mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu ingin murid-murid menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan percuma kalau kita mengajarkan ilmu, Pak, tapi anak-anak itu tidak beradab. Kan ada pepatah mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau mereka berilmu tapi adabnya mereka tidak bagus, berarti kan sepertinya ilmunya itu kurang bermanfaat, Bapak. Seperti itu, Pak Zen. Begitu ya Bu Usmi. Wah, ini lumayan serius juga ya. Selanjutnya Bu, seberapa sering hal ini terjadi dan bagaimana respon dari murid-murid tersebut ketika Ibu mencoba menegur mereka? Nah, hal ini terjadi cukup sering, Pak Zen. Setiap hari ada saja murid yang berbicara dengan bahasa daerah atau menggunakan bahasa kasar. Tapi ketika saya mencoba menegur mereka, ada yang mengerti dan mencoba berubah. Tapi banyak juga yang tampaknya tidak peduli dan tetap menggunakan bahasa yang sama. Oh, begitu ya Bu ya. Baik Bu Ismi, gini, kita tidak punya waktu lama ini sepertinya. Kira-kira apa yang Bu Usmi ingin dari percakapan kita ini? Nah, begini Pak Zen, saya itu ingin murid-murid saya, baik ke saya maupun ke guru yang lainnya, atau ke orang lain, ataupun ke temannya sendiri, itu ketika mereka sudah berada di sekolah, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yang tentunya juga disampaikan dengan bahasa yang sopan, baik, dan benar. Maksudnya harus tahu posisi juga, misalnya ketika manggil teman dengan kamu, kemudian tidak boleh memanggil bapak atau ibu guru dengan kamu juga, tapi harus memanggil dengan bapak atau ibu, dan begitu seterusnya Pak Zen. Iya, terima kasih atas penjelasannya Bu Usmi. Memang sopan santun itu sangat penting sekali. Ya seperti pepatah tadi itu, apa, adab itu lebih lebih tinggi derajatnya daripada ilmu, nggih. Saya bisa merasakan bahwa ini adalah situasi yang menantang tentunya buat Bu Usmi. Kemudian begini Bu Usmi, terkait dengan teguran tadi, saya ingin tahu lebih jauh bagaimana ya prosesnya Bu Usmi menegur tadi itu. Nah, gini Pak Zen, biasanya Pak ya, saya itu menegur mereka secara langsung dan meminta mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika mereka menggunakan bahasa yang kasar, saya memberikan peringatan dan terkadang juga memberikan konsekuensi. Seperti itu, Pak Zen. Oh begitu ya Bu. Saya rasa apa ya, Ibu sudah melakukan beberapa langkah yang cukup tegas ya, termasuk ya ada
konsekuensi tadi itu. Terus begini Bu, menurut Ibu ini apa yang menjadi akar dari masalah ini? Kemudian mengapa ya mereka tetap menggunakan bahasa daerahnya itu meskipun sudah ada teguran, bahkan sampai ada diberi konsekuensi tadi Bu. Nah, yaitu Pak Zen, saya pikir salah satu penyebabnya adalah lingkungan mereka, terutama lingkungan rumah dan sekitarnya Pak Zen. Banyak dari mereka yang sehari-harinya memang menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari. Selain itu juga mungkin mereka merasa tidak ada konsekuensi yang cukup serius dari perilaku mereka. Baik, Bu Usmi, itu ya adalah akar poin yang sangat bagus menurut saya. Lingkungan sekitar, terutama rumah, memang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak-anak sekarang. Kemudian begini Bu, dalam pandangan Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mengubah kebiasaan ini? Maksudnya kebiasaan di rumah tidak dibawa ke sekolah. Bagaimana Bu Usmi bisa membuat mereka lebih sadar akan pentingnya menggunakan bahasa yang sopan, kemudian baik, termasuk tidak mengumpat di sekolah. Nah, mungkin seperti ini ya Pak Zen. Barangkali kita bisa mencoba pendekatan yang lebih persuasif. Mungkin juga bisa dengan langkah edukatif, Pak. Selain menegur, kita bisa memberikan contoh yang baik dan memberikan pemahaman terhadap mereka tentang pentingnya bahasa yang baik dan sopan jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga berpikir bahwa melibatkan orang tua atau wali murid juga nantinya dalam masalah ini bisa dapat membantu permasalahan ini, Pak Zen. Wah, ide yang sangat bagus itu Bu Usmi. Memang benar bahwa memberikan contoh atau bapak ibu guru, warga sekolah yang lainnya sebagai tauladan untuk anak-anak, untuk murid-muridnya, itu saya setuju sekali. Kemudian diberikan pemahaman yang baik tentang penggunaan bahasa yang sopan, itu juga sangat efektif menurut saya. Kemudian begini Bu Usmi, terkait melibatkan orang tua atau wali murid tadi, bentuk kegiatannya seperti apa ya Bu? Mungkin kita bisa mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua wali murid, kemudian untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan sopan di sekolah. Mungkin selain itu juga bisa mengajak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung dari penggunaan bahasa yang baik dan sopan, Pak Zen. Seperti itu mungkin ya. Ide yang sangat sangat baik itu Bu Usmi. Berikutnya Bu Usmi, apakah ada langkah konkret atau nyata yang sudah Bu Usmi pikirkan untuk memulai inisiatif ini? Saya berpikir untuk mengadakan workshop, kemudian seminar untuk orang tua atau wali murid, Pak. Kemudian kita bisa mengundang narasumber juga. Nah, narasumber yang sudah berpengalaman untuk memberikan materi mengenai pentingnya bahasa yang baik dan sopan. Apalagi ya, selain itu
membuat program atau kegiatan di sekolah yang mengajarkan murid-murid itu tentang etika berbahasa. Jadi berbahasa yang baik dan sopan itu seperti apa? Seperti itu Pak Zen. Saya pikir ya langkah yang sangat konkret dan terarah yang sudah disampaikan Bu Usmi tadi itu. Kemudian eh, bagaimana jika apa ya dicoba membuat rencana tindakan yang lebih detail begitu Bu. Misalnya kapan, di mana kita bisa mulai mengadakan workshop tersebut, kemudian siapa saja yang dilibatkan begitu. Nah, ini Pak Zen, eh, saya rasa kita bisa mulai dengan mengadakan workshop pada awal semester ini. Untuk narasumber, saya akan mengundang atau mencari tahu dan menghubungi beberapa pihak yang berkompeten dalam bidang ini. Saya juga akan mengkoordinasikan hal ini dengan kepala sekolah, kemudian guru-guru juga lainnya untuk mendukung kegiatan ini. Seperti itu, Pak Zen. Wah, ide yang sangat bagus Bu Usmi ini. Sepertinya Bu Usmi ini sudah pengalaman dalam berbagai bentuk workshop sehingga tahu bagaimana melangkah, bagaimana mencari narasumber yang bagus dan sebagainya. Kemudian selain itu apakah ada inisiatif lain dari pemikiran Bu Usmi? Eh, apa ya? Barangkali kita juga bisa mempertimbangkan untuk membuat modul atau bahan ajar khusus mengenai etika berbahasa yang bisa disisipkan dalam kurikulum Pak Zen. Itu ide bagus juga itu Bu Usmi. Jadi eh, kita bisa menyisipkan pembelajaran tentang pentingnya penggunaan bahasa komunikasi dalam hal ini menggunakan bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum itu eh, menurut saya juga ide bagus, bagus sekali. Sehingga apa ya guru-guru lain itu juga akan eh, berusaha untuk eh, kalau bisa dikatakan kompak dalam menangani masalah tentang eh, penggunaan bahasa sehari-hari murid ini di sekolah. Kemudian begini Bu Ismi, eh, alasan apa ya yang membuat Bu Usmi mempunyai ide seperti itu? Nah, itu alasan saya itu saya berpikir dengan adanya modul atau bahan ajar khusus untuk murid-murid bisa lebih memahami dan juga bisa menerapkan etika berbahasa dalam keseharian mereka. Kemudian saya akan mencoba membicarakan hal ini dengan tim kurikulum di sekolah. Seperti itu, Pak Zen. Baik sekali Bu Usmi itu membuat modul khusus ya. Wah, itu menurut saya tidak ada itu di sekolah-sekolah yang lain itu. Kalau ini bisa terwujud di sekolah jenengan, tentu menjadi apa suatu hal yang inovatif menurut teman-temannya jenengan mungkin di sekolah. Saya ya sangat senang melihat semangat dan inisiatif Bu Usmi dalam mengatasi masalah ini. Kemudian begini Bu, menurut Bu Usmi ya, rencana tindakan Bu Usmi yang sudah eh,
dipaparkan dari percakapan kita mulai dari awal sampai tadi itu dapat dirangkum apa saja ya? Eh, Minta tolong disampaikan lagi Bu Usmi. Nah, baik Pak Zen. Saya rasa tindakan yang pertama itu yaitu kita akan mengadakan workshop seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau seminar-seminar untuk orang tua eh, dan komunitas pada awal semester ini. Kemudian yang kedua, kita akan mencari narasumber yang berkompeten untuk memberikan materi mengenai etika dalam berbahasa ini. Kemudian yang ketiga, kita akan mengkoordinasikan juga kegiatan ini dengan kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Kemudian yang terakhir Pak Zen, kita akan mempertimbangkan untuk membuat modul atau bahan ajar mengenai etika berbahasa. Seperti itu Pak Zen. Jadi ada 4 Pak Zen. Jadi ada 4 Bu ya. Kalau saya bisa membuat intisarinya, Ibu akan mengadakan workshop nih, terkait ya pemahaman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Kemudian mencari narasumber yang ya berkompeten untuk mengisi workshop tadi itu. Berikutnya agar workshop tadi itu berjalan dengan lancar, dengan sukses, bagus, Ibu Usmi tentunya akan mengkoordinasikan dengan Kepsek dan guru-guru yang lain. Termasuk yang terakhir, rencana Ibu akan mempertimbangkan membuat modul ajar terkait pemahaman komunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia tadi itu. Apakah dari itu semua ada yang ingin Bu Ismi tambahkan? Saya rasa sudah cukup Pak Zen. Itu semua sudah mencakup langkah-langkah yang perlu diambil. Jadi ada 4 tadi mungkin itu sudah cukup Pak Zen. Seperti itu. Sudah cukup ya. Baiklah Bu Usmi. Kemudian begini Bu Usmi, pada hari ini setelah ya kita ngobrol ini Bu, bagaimana perasaan Bu Ismi sebelumnya atau sesudah kita mengobrol ini, dan apa yang Bu Usmi dapatkan dari percakapan ini? Oke Pak Zen, nah itu Pak Zen, perasaan saya sudah menjadi lebih baik, lebih plong, saya juga tidak gundah lagi, tidak galau lagi. Di awal saya memang bingung Pak Zen, harus bagaimana mengatasi masalah saya ini. Kemudian setelah saya melakukan percakapan ini dengan Pak Zen, jadi saya sudah tahu setidaknya langkah-langkah apa saja yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya merasa sekarang saya sudah percaya diri untuk mengatasi masalah saya yang sekarang ini, Pak Zen. Luar biasa sekali Bu Ismi ini. Eh, Tidak gundah lagi, tidak galau lagi ya Bu Usmi. Eh, Mudah-mudahan ya planningnya nanti bisa tertata dengan rapi. Terima kasih atas bantuannya, Pak Zen. Sekali lagi, terima kasih, Pak Zen. Sama-sama Bu Usmi. Saya senang juga bisa membantu jenengan. Barangkali nanti ada hal lain yang perlu didiskusikan terkait rencana Bu Usmi ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu. Saya yakin dengan semangat dan dedikasi Ibu, eh, Bu Usmi bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, tentunya dengan kolaborasi antar kepala sekolah, termasuk dengan rekan sejawat dan orang tua, bahkan atau murid sekalipun juga bisa. Terima kasih sekali lagi Pak Zen. Saya akan segera mulai bekerja pada rencana ini dan
segera mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait. Semangat ya Bu Usmi. Saya yakin kok Bu Usmi bisa melakukannya. Saya berharap ya rencana Bu Usmi yang sudah tersampaikan tadi dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan sukses, eh, dan tidak ada ya eh, halangan yang merintangi. Nanti kita omong-omongan lagi ya Bu Usmi, bagaimana hasilnya. Kabari saya bisa lewat WA atau bisa telepon kalau memang rencana kegiatannya sudah dilaksanakan. Saya juga penasaran sekali nih bagaimana hasilnya. Eh, Terima kasih banyak Bu Usmi. Eh, saya kira cukup ya Bu Usmi ya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu. Mudah-mudahan tetap sehat Bu Usmi. Oke, sampai jumpa lagi Pak Zen. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu. Saya tutup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.